Halo, bersama dengan saya lagi di channel Nasrani Indonesia. Nah, ini adalah video kedua dari perbandingan terjemahan LAI dan Peshitta. Ya, di bagian yang pertama kita sudah mendapatkan gambaran perbandingan secara global antara dua kitab ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perbandingan ayat demi ayat. Ya, nah ini kita mulai ya dari Injil Matius ya, dan saya tidak akan membandingkan ayat demi ayat gitu ya. Ayat 1, 2, 3, 4 enggak. Saya akan ambil ayat-ayat yang saya anggap itu penting gitu ya. Dan saya batasi juga sampai ayat Matius 5 ayat ketiga. Baik, saudara-saudara, kalau mau membaca lebih jauh ya, referensi yang saya ambil dari Peshitta ini, saudara-saudara bisa buka di website dukrana.com/peshitta. Baik, kita mulai ya. Yang pertama dari Matius 1 ayat 1, LAI di sebelah kiri, Peshitta di sebelah kanan. Ya. Peshitta saya crop juga bahasa Aramaik Syriahnya, ya, dibaca dari kanan ke kiri, lalu saya terjemahkan ya, kata per kata dengan menggunakan interlinear translation, jadi terjemahan kata per kata. Kalau di LAI, ayat ini berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, saudara-saudara mungkin sudah puluhan kali membaca hal ini. Nah, di dalam Aramaiknya, begitu saya terjemahkan, ya, ternyata ada beberapa kata yang menarik di sini ya. Kata buku, ya, di sini tidak ada, ya, di sini ada, ya. Jadi buku silsilah Yesus, Mesias, anak Daud, anak Abraham. Gitu. Saya berikan tanda kurungnya supaya saudara-saudara tidak bingung gitu ya. Karena pada saat saya menerjemahkan sebisa mungkin nama-nama itu tidak berubah. Nah, karena ini agak asing jadi saya berikan tanda kurung itu di dalam bahasa Indonesia seperti apa gitu. Nah, nama Mesias ya di dalam Aramaik ya itu penyebutannya cukup beragam ya. Yesus berbahasa Aramaik, maminya ya Bunda Maria atau Maryam itu berbahasa Aramaik, orang Yahudi berbahasa Aramaik di abad 1, rabi-rabi Yahudi juga berbahasa Aramaik ya. Nah, nama Yesus di dalam Peshitta ya, itu disebut atau dilafalkan menjadi Yesu, atau ada juga yang melafalkannya Yeshua. Bisa juga ya ada yang melafalkan Isyo. Nah, ini beragam logat gitu ya, jadi bisa diterima. Nah, saya memilih kata Yesu gitu ya. Dalam kurung Yesus supaya saudara-saudara bisa tahu oh ini artinya adalah nama Mesias. Nah, lalu yang membedakan berikutnya adalah saya memilih kata Mesias bukan Kristus ya. Kenapa? Karena Yesus itu berbahasa Aram ya. Kristus dalam bahasa Aram adalah the Mesiha. Ya, sekali lagi the Mesiha. Kalau bahasa Ibraninya Ha Masyak atau Ha Mosyak. Gitu ya. Kalau bahasa Arabnya Al-Masih. Ya, jadi Ha Masyak Ibrani, Aramnya itu the Mesiha, Arabnya Al-Masih. Nah, Ibrani, Aram, dan Arab adalah satu rumpun Semitik ya. Nah, kita orang Indonesia memakai bahasa Indonesia yang kosakatanya banyak menyerap dari kosakata Arab gitu. Jadi masih mirip gitu ya. Al-Masih di sini jadi Sang Mesias gitu ya. Jadi saya pakai Mesias di sini. Sementara saudara-saudara penerjemah LAI pakai Kristus karena referensinya itu kan dari PB Codex Yunani ya. Jadi Kristos ya, lalu Kristen jadi Kristianos. Nah, kalau di Aramaik ya, Kristen itu Mesikaye gitu.
Artinya tetap sama ya, yang diurapi. Yesus yang diurapi. Yesus Mesias. Anak Daud, ya, dalam kurung Daud. Anak Abraham. Oke, di sini adalah perbedaannya. Di ayat 1, pasal 1. Lalu next. Nah, ini cukup menarik ya. Di Matius 1, 12 ayat 27 tentang silsilah Yesus ya. Kalau kita baca ya, di sini ada kata 14 keturunan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, lalu 14 keturunan dari Daud ya sampai ke pembuangan Babel, dan 14 ya keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Itu yang dicatat oleh LAI ya. Namun demikian kalau kita lihat ya, benar nggak ya dari pembuangan Babel itu sampai ke Kristus 14. Kalau kita cek ya, tulisan LAI ini ya, terjemahan LAI, ternyata hanya didapati 13 loh ya. Yang pertama ya, Sealtiel. Yekonia ini tidak dihitung karena sudah dihitung sebelumnya ya. Jadi Yekonia memperanakan Sealtiel 1 ya. Lalu Zerubabel 2, Ebihud 3, Eliakim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya kan? Banyak hamba Tuhan yang berpikir gimana ini membuat ini jadi 14. Saya pernah mendengar khotbah seorang pengajar yang bagus ya. Beliau bilang yang ke-14 adalah jemaat Kristen gitu ya. Itu adalah tafsiran beliau gitu. Ada juga hamba Tuhan yang lain yang menyebut itu supaya genap 14, Daudnya itu disebut 2 kali. Nah, karena Daud disebut 2 kali mau nggak mau ya, benar itu 14, 14, 14 gitu ya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, terus keturunan Daud sampai pembuangan Babel 14 juga keturunan dari Babel sampai Kristus. Nah, hal ini bisa dipecahkan kalau kita membaca Peshitta. Ya. Di dalam Peshitta itu benar-benar 14. Ya. Benar-benar 14. Jadi dari mana? Nah, saya hitung ya. Pertama, Sealtiel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Loh, kok Maryam ini disebutkan juga gitu ya. Sementara di sini ya, di sini kan tertulis di LAI, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus, sehingga Maria ini tidak disebut, tidak dihitung gitu ya. Jadi cuma 13. Kalau di dalam Aramaik, Peshitta Aramaik ini dihitung. Kenapa? Karena di sini ditulis ya, Yusuf itu Gora dari Maryam atau Maria. Gora itu memiliki berbagai definisi, ya. Ada definisi suami, ya, ada definisi ayah juga. Jadi di zaman itu di abad 1 ya, yang namanya sistem patriarki itu masih kuat, gitu ya. Nah, si Maryam ini kan ceritanya dia ingin dipulangkan gitu ya dari bait suci kepada keluarganya. Namun demikian ceritanya nih ya, berdasarkan tradisi jemaat awal, ayah ibunya itu udah nggak ada ya, sudah meninggal. Jadi kepada siapa nih si Maryam ini harus dititipkan? Yaitu kepada kaumnya gitu loh, kepada kaumnya. Nah, menurut Injil apokrif yang diakui kebenarannya ya, yaitu Injil Evangelion karya Yakub Hasadik ya. Di situ ditulis kalau dari antara sanak familinya yang dipilih oleh Tuhan ya, yang menjadi saksinya adalah imam yang ada di bait suci ya, yang dipilih adalah Yusuf. Nah, jadi ya, Yusuf itu bertindak sebagai Gora Maryam. Jadi wanita ini menjadi milik Yusuf.
Ya, si perempuan ini, si Maryam ini, ya, yang perawan itu, ini menjadi milik Yusuf. Nah, kepemilikan di sini bisa berarti ya dia menjadi suaminya, dia bisa menjadi ayahnya juga. Kenapa demikian? Ya karena pada saat itu seperti saya bilang tadi ini adalah sistem patriarki, ya. Bisa si Yusuf itu punya hak ya untuk meniduri si Maryam, ya. Dia punya hak. Tapi ya dia tidak lakukan itu, dia tidak bersetubuh seperti apa yang ditulis oleh Matius, ya. Dia tidak bersetubuh dan dia menganggap si Maryam ini sebagai anaknya. Gitu, ya. Jadi si Yusuf bertindak sebagai ayah. Oleh karena itu, karena ayah di sini si Maryam anaknya, nah anaknya ini melahirkan Yesus. Jadi totalnya nama-nama di sini itu ada 14. Gitu. Jadi kalau kita kembali kepada budaya atau tulisan Aramaik, kita akan tahu kalau silsilah ini benar, ya. Si Matius ini nggak salah, atau Marmatai, nama aslinya itu nggak salah menulis 14, ya. Karena si Maryam ini menjadi salah satu tokoh kuncinya juga, ya. Begitu. Next. Matius 3:34, ya. Atau Matius 3 ayat 3 ini. LAI bilang gini, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, ini Injil Matius 3 ayat 3, ya. Lalu di Peshitta, ya, begitu saya terjemahkan kata demi kata, munculnya tuh sesungguhnya dialah yang dimaksud Yesaya sang Nabi, suara memanggil di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Maria, dalam tanda kurung, YHWH, luruskanlah jalannya. Ya, ini adalah huruf Aramaik Siriaknya, ya, untuk ayat Matius 3 ayat 3. Ya. Nah, kenapa ada perbedaan di sini tertulis Tuhan, di sini tertulis Maria? Ya. Karena LAI ini merujuk kepada kodeks-kodeks Yunani yang tidak memuat nama tetragrammaton. Ya. Di sana nama suci ini diganti menjadi kurios. Nah, kata kurios itu diterjemahkan sama si penerjemah LAI menjadi Tuhan. Ya. Di sini Tuhan T-nya huruf besar, yang lainnya kecil, gitu. Sementara ya, nama suci ini tidak hilang di dalam kitab PB Aramaik, ya. Di dalam kitab PB Aramaik, kata ini, kata YHWH itu, ya, disalin menjadi MRYA yang dibaca menjadi Maria, atau kadang ada jemaat juga yang menambahkannya H di belakang menjadi Maria. Nah, saya tulis di sini Maria. Ini menjelaskan kalau Yesus itu adalah Maria atau YHWH yang menjadi manusia. Jelas ya perbedaannya. Ya. Kalau kata Tuhan, ya, di sini kalau di dalam terjemahan yang baik, ya, itu harus sesuai sama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata theos baru bisa diterjemahkan menjadi Tuhan, bukan kata kurios. Ya. Kalau kata kurios, ya, lihat konteksnya juga, tapi kebanyakan kalau saya menerjemahkan jadinya tuan tanpa H, gitu ya. Nah, karena saya ambil referensi dari ini, dari Peshitta, ya, ini adalah nama, ya, jadi nggak berubah, tetap disalin menjadi Maria, gitu ya.
Maria ini singkatan sebenarnya ya di dalam tradisi budaya Yahudi. Mar itu adalah tuan atau pemilik ya. Nah, kalau digabungkan sama Yah atau Yah ini berarti Tuhan Yah. Nah, mengacu kepada Tetragrammaton atau YHWH di Perjanjian Lama. Gitu ya. Dengan melihat ini berarti tahu, oh berarti inilah ayat yang menjadi dasar kalau umat Yahudi Kristen di abad 1 itu menyatakan atau mengamini Yesus atau Yesus itu adalah Maria atau YHWH yang menjadi manusia. Ya, jelas ya. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru Yunani, tidak ada sama sekali nama suci atau tetragrammaton di dalam PB. Ya, tidak ada. Itu yang membedakan. Oke. Terus Matius 4 ayat 3 di sini. Ini juga agak rancu ini si penerjemah LAI ya. Mereka itu menerjemahkan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Perhatikan kalau saya yang menerjemahkan dari Aramaik ini, datanglah dia yang mencobai atau menguji, berkata, jikalau engkau anak Tuhan. Di dalam bahasa Aramaiknya beralaha. Ya, makanya saya kasih miring, karena ini adalah frasa penting ya di dalam Aramaik, beralaha. Katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, ini ada dua hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat berbeda. Kalau kita mau menerjemahkan dari bahasa apapun ke dalam bahasa Indonesia, kita harus berpatokan kepada KBBI. Karena ini adalah kamus resmi bahasa Indonesia. Kita sebagai penerjemah tidak boleh membuat kamus sendiri yang bertentangan dengan kamus resmi ini. Ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh rekan-rekan penerjemah LAI, membuat kamus sendiri ya. Allah ya. A-nya saja besar, dengan Allah semuanya besar, terus ada kata Allah kecil semua. Itu kata definisinya berbeda-beda. Ya. Kalau kita tanya kepada 10 rohaniawan yang mengacu kepada LAI, mereka juga akan menerjemahkannya berbeda-beda. Kenapa? Karena memang si LAI ini punya aturan sendiri ya, membuat aturan yang berbeda sama kaidah tata bahasa, membuat definisi sendiri, sehingga ya orang yang belajar dari terjemahan mereka itu penafsirannya jadi banyak ya. Gitu ya. Dan itu sebenarnya tidak boleh ya. Kalau kita mau menerjemahkan ya, itu kita mesti konsisten ya. Kita harus menyadari ini yang namanya bahasa Indonesia ini cuma satu ya, yaitu yang sudah diatur oleh pemerintah. Pemerintah itu mengeluarkan KBBI itu ada gunanya. Jadi kata Tuhan, kata Allah, kata Tuan ya, itu punya makna sendiri-sendiri dan kita harus ya mengacu kepada itu, jangan buat yang lain. Jadi di sini ya, di dalam PB Aramaik begitu saya terjemahkan, Yesus itu anak Tuhan. Ya. Kenapa? Karena aslinya di sini beralaha. Beralaha. Ya, kata Allah ini ya, arti definisinya ya di dalam KBBI itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, yang mengacu kepada Allah, sesembahan muslim. Jadi ini suatu nama, bukan Tuhan, tapi nama Tuhan. Ya. Berbeda loh, ya. Tuhan dan nama Tuhan. Ini adalah nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Gitu ya. Definisi Tuhan, ya, definisi Tuhan ini adalah sesuatu yang disembah. Jadi, ya, kalau di dalam Yunaninya tertulis theos, maka di dalam terjemahan bahasa Indonesia paling tepat adalah kata Tuhan, bukan kata Allah. Gitu ya. Kalau kita mengacu benar-benar ya kepada kaidah tata bahasa dan KBBI,
tidak satupun Allah itu muncul di dalam terjemahan. Ya, kenapa ini bisa muncul? Karena emang kalau saya lihat ya, saudara bisa tonton video saya yang lain judulnya Visit ke Museum LAI. Itu ternyata dulunya sebelum LAI berdiri, ya, penerjemah orang-orang Belanda yang menerjemahkan kitab suci bahasa Belanda ke Indonesia itu dibantu sama saudara-saudara Muslim. Jadi ada banyak istilah Islam masuk ke dalam Alkitab bahasa Melayu, ya. Sinagoga diganti masjid, bait suci diganti Ka'bah, ya. Ibrahim, Isa Al-Masih, ya. Terus juga Sulaiman diganti ditambahin Nabi Sulaiman, dan tentunya adalah sosok sesembahan mereka, Allah itu juga mereka masukkan, gitu ya. Nah, pada saat LAI itu muncul 1954, banyak kata-kata yang nuansanya Islam ini itu udah disingkirkan, diganti ya. Udah bagus. Tapi yang masih muncul ini nih, Allah ini gitu ya. Padahal di Indonesia sudah ada kata Tuhan. Gitu. Tapi alasan mereka adalah mengacu kepada Kristen Arab. Nah, itu saya pikir bukan alasan yang tepat ya. Kalau kita sebagai pengajar dan penerjemah, ya mestinya kita ikuti aja aturan dari pemerintah. Jadi ini berbeda maknanya, gitu ya. Apalagi saudara-saudara Muslim yang membaca ini tuh kan, Yesus itu lebih kecil, gitu ya. Ada lagi ayat yang bilang Yesus diutus Allah, Yesus dibangkitkan Allah. Jadi terkesan memang itu lebih condong mengarahkan kepada kebenaran ajaran dari Islam gitu. Padahal Yesus itu nggak pernah nyebut Allah sekalipun, nggak pernah gitu. Apalagi menyembah sosok tersebut gitu ya. Ini adalah frasa yang sangat-sangat krusial ya. Bar Allah ya. Di video yang berikutnya nanti saya akan jelaskan kenapa ini krusial gitu. Oke, next. Nah, muncul ini aneh ya, keanehan juga ya. Matius 4 ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Padahal kalau kita lihat di naskah kodeks-kodeks Yunani, itu tidak ada kata theos ya. Tapi di sini muncul Allah gitu. Jadi bait Allah. Kalau kita search ya di Google bait Allah gitu ya, kita tanya orang, terus kita tanya tour travel mau melihat bait Allah gitu ya, kita akan menemukan informasi itu bait Allah itu adanya di Mekah sana, di Saudi Arabia ya. Bait Allah itu adalah Ka'bah. Saya juga heran gitu, kenapa muncul ini ya frasa bait Allah gitu ya. Tidak ada sama sekali ya ajaran Kristen ya hubungannya dengan Ka'bah, itu tidak ada gitu ya. Tapi kenapa di sini muncul bait Allah ini? Itu loh. Ya, ini yang rancu sekali ya. Nggak boleh ada di sini. Ya. Kalau saya menerjemahkannya ya, maka jadinya adalah lalu penduduk itu membawanya ke kota suci berdiri di ujung bait atau kuil. Ya. Karena memang tidak ada kata Allah, saya tidak menerjemahkannya di sini. Jadi tidak ada kata Allah, tidak ada kata Tuhan. Cukup ya. Saya menuliskan ujung bait. Ya. Nah, kalau ingin menjelaskan lebih jauh, ya, si penerjemah itu bisa aja, tapi memberikan informasinya itu tidak dengan cara seperti ini, ya. Harus pakai catatan kaki di bawahnya, gitu ya. Baik, contohnya ini dikasih nomor ya nanti, lalu di bawahnya itu dijelaskan bait di sini mengacu kepada bait suci yang ada di Yerusalem, gitu ya. Tidak ada sama sekali muncul nama Allah gitu. Lalu yang terakhir ya, ini juga penting ya. Ini perkataan Yesus di bukit ya. Matius 5 ayat 3,
LAI menjelaskannya gini nih. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, muncul lagi kata Allah nih. Karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Kalau dilihat di naskah Yunaninya, itu tidak ada kata theos di situ. Ini kenapa muncul Allah? Saya juga heran gitu. Sepertinya si penerjemah LAI ini favorit banget gitu ya sama si Allah ini gitu. Saya heran gitu ya. Ini kalau saya terjemahkan ya dari Aramaiknya, ya, berbahagia ini kurang pas. Yang pas itu adalah diberkatilah. Kamu yang miskin dalam roh. Di dalam bahasa Aramaiknya adalah ruh. Ya. Di Ibrani, di Arabnya juga ruh. Ya. Di Ibraninya ruah. Ya, ruah, ruh, ruh. Di dalam bahasa Indonesia jadi roh gitu ya. Jadi mirip nih. Gitu. Saya ulang ya, diberkatilah kamu yang miskin dalam roh, dalam kurung ruh, dialah yang punya kerajaan sorga, ya, di dalam bahasa Aramaiknya Malkuta Desmaya. Ya. Kenapa saya pilih diksi atau kata diberkatilah? Ini berbeda loh. Kalau berbahagialah itu tidak ada hubungannya sama Tuhan. Ya, kamu itu berbahagia, harus berbahagia. Ya, apapun keadaan kamu berbahagialah. Berbahagialah. Ini berbeda. Kalau diberkati berarti itu ada oknum yang bertindak memberkati. Ya, ada subjeknya ya yang bertindak memberkati. Yaitu siapa subjeknya? Yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kamu yang seperti apa? Yang miskin dalam roh. Ini beda loh. Di dalam Aramaik itu tulisannya ruh ya. Dan memang tidak ada Allah. Di dalam kodeks Yunani tidak ada theos. Yang ada adalah roh sebenarnya. Ya. Jadi ini benar-benar kurang pas ya. Yang paling tepat adalah miskin dalam roh. Ya. Kenapa miskin dalam roh? Ya, apa hubungannya diberkati? Kita tahu kalau Tuhan itu adalah roh. Ya. Sorga itu adalah alam roh. Jadi kalau kita menyadari kita ini miskin dalam roh. Ya. Kita kekurangan roh. Berarti kita itu menyatakan diri kita membutuhkan Tuhan yang sumber roh itu gitu loh. Ya. Kita nggak mau miskin ini, tapi kita sadar kita ini miskin roh. Kita membutuhkan sumber roh supaya kita dipenuhi, ya, supaya kita ini diperlengkapi dengan roh sang sumber lagi, ya, supaya kita dipuaskan. Itu loh hubungannya. Makanya Tuhan kalau melihat kita yang merasakan, menyadari kita ini miskin dalam roh, Dia yang adalah roh memberkati kita. Gitu, dengan caranya yang ajaib. Sehingga kita itu bisa merasakan sebagai empunya kerajaan sorga pada saat kita masih di bumi ini. Gitu. Jadi sebelum kita meninggal di bumi ini, kita juga merasakan kehadiran roh itu. Ya, kehadiran Allah, Tuhan yang adalah sumber roh. Tuhan itu akan bertindak untuk memberkati, ya, memuaskan kita dengan caranya yang ajaib, sehingga kita tuh, ya Tuhan, penuhilah aku. Gitu ya. Ini jadi dua hal yang sangat berbeda kalau kita mengacu kepada ajaran Yesus ya, atau perkataan Yesus itu di dalam bahasa Aramaik. Nah, sampai sini dulu ya video perbandingan LAI dan Pesita. Ini adalah video kedua. Saksikan seterusnya di video-video berikutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum. Shalom alaikum.